Bagaimana kita nanti ke depannya betul-betul mau berbudidaya ikan nila. Lain-lainnya itu ya, kamu kolam tak, setelah ada kolam kemudian bagaimana supaya kolam kita lebih baik, caranya seperti apa, insya Allah ilmunya semua ada di Pak Andi Aino. Makan orang-orang. Untuk simpelnya kita kasih makan ikan di bulo yang akan kasih makan ke orang-orang bulo juga misalnya. Efeknya apa? Efeknya yang satu, perekonomian pembudidaya ikan akan terangkat karena ikan dijual akan menghasilkan profit. Begitu juga konsumen atau orang yang makan itu asupan gizi ikan, protein untuk pertumbuhan itu bagus, sangat bagus Pak. Jadi tidak ada yang dirugikan ketika kita berbudidaya ikan. Jadi artinya dia kasih makan tapi seadanya. Kalau ada si uang, jadi dia kasih satu-satu saat. Kalau tidak ada ya puasa si ikan. Nah itu yang semi-intensiv. Nah tapi sebenarnya kalau kita antara ragu kasih pakan atau tidak, mending tidak usah, mending tradisional saja daripada kita jalan setengah baru berhenti kasih pakan, habis kita punya modal Pak. Karena sifatnya ikan begini, ikan itu kalau tidak dikasih makan seminggu dia bobotnya akan menyusut walaupun tidak banyak tapi dia akan menurun bobotnya. Kayak orang ceritanya kalau tidak makan ke 1 bulan yang tadinya 50 kilo beratnya jadi 45 kilo. Karena apa? Dia butuh energi, tidak ada asupan pakan. Jadi energi dalam tubuh, dalam otot itu yang diambil sehingga dia akan menyusut. Dan jeleknya lagi, kalau kita mau normalnya butuh 1 kilo pakan untuk 1 kilo ikan, dia butuh 2 kali lipat untuk mengembalikan bobot yang menyusut itu. Nah, jadi lebih banyak intinya. Jadi kalau ikan menyusut mau dikasih besar lagi, lebih banyak porsi pakan yang dibutuhkan. Makanya itu saya bilang, kalau kita setengah-setengah kasih pakan, tidak usah. Gunanya kapur, dia supaya pH-nya kembali lagi normal. Kalau pH tanah normal itu pakan alami di dasar kolam bagus untuk tumbuh. Nah, mungkin ada yang tanya kapur apa kita pakai, itu bisa dolomit yang banyak dijual itu dolomit. Porsinya Pak itu kalau kapur dolomit itu per 10 are itu cukup 50 kilo. Nah, jadi supaya enak supaya enak kali-kali nanti kolam tak. Jadi saya standarnya 10 are saja. Jadi per 10 are itu 50 kilo saja kapur dolomit. Nah ini fungsinya supaya pH tanahnya baik. Caranya ada 2 Pak caranya. Bisa kita tebar kapurnya langsung, bisa kita larutkan dalam air baru tebar lagi ke kolam. Iya. Tapi ini pengapuran ini setelah racun dilakukan. Pura bagaimana racun? Jadi baru kita kasih kapur. Ini bedanya kalau kolam baru dengan kolam tanah. Kalau kolam baru dengan kolam lama. Kalau kolam baru itu biar tidak dikapur tidak masalah karena masih bersih dia punya dasar. Nah, tapi kalau kolam lama itu perlu dikapur. Setiap sudah panen kapur sih. Itu ikan dia makan sisa-sisa dedak yang ada di tai ayam. Nah, itu sebenarnya yang kita lihat. Kalau dia tidak makan tai Pak itu enggak. Nah, dan tidak bagus untuk ikan yang pertama. Yang kedua tidak bagus untuk air. Kenapa? Kalau kelebihan tai ayam itu kalau dapat musim hujan, kan ada itu biasa orang pas sudah hujan banyak mati ikannya. Pernah kita apa begitu? Sering. Kenapa? Itu tai ayam yang ada di dasar teraduk naik ke atas karena air hujan, aliran arus air di dalam kolam. Nah itu yang ganggu, kasih kotor air yang buat ikan mati mendadak. Nah bilang istilah anunya orang upwelling. Kalau istilah dunia perikanannya upwelling.
Ya. Tapi kalau kita istilahnya mati masalik, ya, mati masalik. Nah itu faktornya pasti air Pak. Jadi saranku teh ayam untuk dasar saja, bukan untuk makanan setiap hari. Ada dua, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Yang warna hijau itu isinya namanya fitoplankton. Jadi ini fitoplankton, ini kayak bakteri yang jadi pakan alami juga di kolam. Kalau warna merah itu zooplankton, itu banyak di kolam-kolam bioflok. Kalau warna merah semuanya bagus, Yang kurang bagus itu kalau warna putih air, berarti berpasir kita punya dasar. Nah, jadi antara merah dan hijau. Nah, terus tanda-tanda air yang bagus Pak ya, hijau tapi tidak kental. Perkiranya ada itu air, ada angin hembuskan nih, di ujungnya itu kayak kental di atasnya. Perkiranya air itu Pak, nah itu kurang bagus itu, karena itu yang ada di situ Pak, itu namanya alga itu memang tidak tampak di mata itu, yang kental-kental itu, cuma itu alga, dia makhluk hidup yang ambil juga oksigen di air. Ikan ambil juga oksigen di air. Jadi kalau terlalu kental air tak berebut oksigen di ikan sama itu. Solusinya apa? Kalau kejadian begitu, kurangi air tak 30%, ganti saja air baru. Nah, maunya saja. Itu namanya biasanya kelebihan pupuk. Untuk 1 meter persegi 1x1 dengan kedalaman minimal 1 meter Pak untuk pembesaran. Walaupun kita punya 1x1 tapi ketinggian air tak 20 cm, jadi coba-coba 5. Nah, karena untuk ikan nila itu standar 1 meter 20 cm. Kalau saya ambil standar 1 meter lah. Kalau lebih dalam lebih bagus, mau 2 meter, 3 meter kan masalah. Cuma biasanya panennya yang susah kalau terlalu dalam. Terus yang jadi kendala yang banyak saya temukan di lapangan Pak ya, banyak petani tebar ikan 1000 ekor, dia tidak tahu berapa ekor sampai finish. Karena kan ada yang mandi di kolam, ada yang makan kuara, ada yang dimakan sendiri, ada yang makan burung, ular segala macam. Nah itu kendalanya. Jadi walaupun kita tebar 1000 ekor di situ, pasti bukan 1000 ekor yang sampai panen. Nah, ini yang jadi masalah Pak, karena ini yang akan menentukan berhasil tidaknya kita budidaya ikan. Kali memang kini besar 2 jari, tapi minusnya mahal kan, pasti mahal. Nah, kenapa kalau bibit 2 jari dia sudah minim nih dimakan ular, dia kalau mati sudah kelihatan. Nah, ya intinya rawan mati. Jadi kita bisa hitung sampai panen berapa yang mati. Atau solusi kedua, kita lakukan sistem pendederan. Jadi kita beli bibit kecil, kita simpan dulu di satu kolam tak yang kecil, kita kasih makan pakan-pakan kecil yang PF itu, PM500, PM1000. Kita simpan 1 bulan, maksimal sampai 2 bulan, sampai 2 jari, kita hitung pindah ke kolam pembesaran, baru kita hitung 1 hari. Nah, ini untuk meminimalisir tidak sesuainya jumlah ikan di dalam kolam. 10.000 1 box kita simpan di 1 kolam, kita kasih makan. Kalau hitungan normalnya Pak, 1000 ekor itu butuh 6 sak pakan. 1000 ekor butuh 6 sak pakan, simpelnya Pak ya. Jadi kalau 10.000 ekor butuh 60 sak pakan. Nah, oke lah, kita kasih turun dari 10.000. Ternyata dari kecil sampai panen di situ terus, ternyata yang berhasil hidup cuma 5.000 ekor. Tapi porsi pakan 10.000 kita kasih. Ya, hanya 10.000.
pembudidaya, misalnya 1 kali lah 2 minggu. Karena kita itu Pak, pembudidaya misalnya kalau ada pendamping yang ke kolam, kita merasa bersemangat. Iya. Kita juga tahu bilang bagaimana permasalahan ikan tak. Kan pembudidaya itu ada banyak jenisnya. Ada yang sudah paham, jadi kita sudah komunikasi langsung saja. Pakai naga ikan, naga ini yang kecilnya asap pulau. Nah itu berarti kita lepas. Ini yang kedua yang baru di awal, yang memang kita lakukan pendampingan Pak. Yang memang yang baru mulai. Kadang bahkan biasa Pak itu apa namanya? Kita arahkan dia untuk belajar dulu di jumlah yang sedikit dulu. Misalnya kolam tak banyak, pilih satu kolam dulu yang paling sedikit, isi dulu situ 1000 ekor misalnya, 2000 ekor untuk pembelajaran. Metode tradisional tak jalankan kalau masih ragu-ragu, ini orang yang ragu Pak ya. Jadi kalau memang kita mau pindah pool dan pendampingan pool, bisa Pak kita lakukan minimal itu 1 bulan sekali, minimal sekali gitu Pak. 1 bulan sekali kami datangi